Oke, malam teman-teman semuanya. Ada Malvin, Anton, Syowong, ada Debbie, ada Adrian. Sebentar ya. Saya mau refresh dulu. Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi di doa malam kita. Sekali lagi saya sendirian malam ini, sangat sepi sekali. Mungkin ini masuk bulan puasa jadi sepi begitu. Dan sekarang kita punya tempat baru, yaitu di rumah sendiri. Dan semoga jaringannya oke. Dan kita mau sebentar lagi mulai jam prayer channel kita malam hari ini. Nah, saya mulai dengan membacakan satu ayat firman Tuhan buat kita sekalian yang melandasi akan doa-doa kita. Nah, malam hari ini kita mau bicara tentang sebuah prinsip ketekunan di dalam mengerjakan banyak hal yang Tuhan masih percayakan buat kita. Dan ada hal-hal yang kita bisa dapatkan baik secara tips, dan nanti kita akan bicara topik doa tentang teman-teman yang sedang jalani masa-masa studi, baik pelajar maupun mahasiswa, maupun juga mungkin guru-guru dan para dosennya. Tentu tidak mudah untuk menjalani proses yang serba online seperti ini. Semua dipaksa untuk bekerja secara online, belajar secara online, dan kita mau fokuskan doa malam hari ini tentang itu ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul lagi malam hari ini bersama-sama. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami, dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Tapi waktu kami membuka hati kami, mengerjakan semuanya itu dengan sebuah kesetiaan, dengan sebuah ketekunan di hadapan Tuhan, maka kami percaya ada hasil, ada berkat, ada pemeliharaan yang Tuhan juga sediakan. Pada waktu di masa-masa seperti ini kami sungguh berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, melindungi kami, dan kami bersyukur untuk kesehatan yang kami masih punya sampai hari ini. Kami mau join sama-sama di dalam sebuah persekutuan doa dan interaksi chat online. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan waktu ini kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi, karena ini ruangan kerja, jadi saya punya beberapa penampakan di sini ya, Kat ya. Izinkan saya baca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Dari Efesus 3 ayat 20 berkata begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saya percaya apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, itu akan mendatangkan hasil, begitu ya. Dan ada sebuah istilah kan gini, proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi apapun yang hari ini kita masih bisa kerjakan, kita kerjakan dengan prinsip ketekunan, maka itu akan mendatangkan juga kebaikan dan berkat, bukan hanya bagi kita dan bagi orang lain. Nah teman-teman, malam hari ini sebelum kita masuk ke beberapa doa dan nanti kita ada beberapa interaksi dengan beberapa teman, nah saya ingin membagikan beberapa tips bagaimana mungkin hari ini kita harus study from home, work from home, mengatur waktu, prioritas, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya mengambil dari satu buku judulnya When yang ditulis oleh Daniel Pink. Nah, Daniel Pink ini seorang ahli di dalam membangun sebuah manajemen pribadi atau manajemen waktu. Nah, dia bicara ada 5 prinsip yang sederhana yang membuat kita bisa benar-benar memiliki satu waktu yang produktif di dalam study from home, work from home, kurang lebih begitu ya. Nah, yang pertama yaitu prinsip yang pertama itu plan your day, katanya rencanakan harimu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya ternyata kemampuan kognitif ataupun kemampuan yang berbeda-beda setiap orang. Jadi waktu kita mulai bekerja, studi dari pagi, ternyata itu ada waktu di mana kita itu bisa langsung dengan mood yang baik, dengan
fisik yang oke, kita bisa masuk ke satu kondisi yang namanya peak gitu ya. Jadi kalau kayak lembah itu, gunung itu kita ke peaknya, sehingga itu mengerjakan semua yang namanya brain power dengan baik, yang memerlukan konsentrasi tinggi, ide-ide baru dan lain sebagainya. Tapi pasti menjelang siang itu kita akan turun produktivitas kita. Ada masa namanya bukan masuk ke peak tapi true, namanya true begitu ya. Nah, true itu kita harus mengerjakan hal-hal yang lebih simple, yang secara otomatis kita bisa membalas email, mereply chat, tapi jangan kerjakan hal-hal yang berat karena kita sudah mulai konsentrasinya menurun gitu ya. Tapi nanti di sore hari kita bisa naik lagi yang namanya rebound. Nah, di situ mungkin jam 4, jam 5 lah baru kita bisa punya satu hal yang lebih baik untuk kita bisa lakukan menjelang malam hari begitu ya. Kecuali teman-teman yang puasa, pastinya kondisinya berbeda. Tapi itu yang pertama, plan your day begitu ya. Karena sepanjang, katakanlah kalau kita punya 8-10 jam yang lebih kosong untuk kita kerjakan sesuatu, kita nggak bisa 8 jam, 10 jamnya itu pasti sama rata. Kita harus membagi waktu. Yang kedua teman-teman, yaitu find your flow katanya begitu ya. Maka biasakan dari pagi hari kita itu punya satu kebiasaan yang punya disiplin pribadi, mungkin kayak olahraga dulu, workout lah, atau juga mandi air dingin yang lebih segar, jangan bangunnya kesiangan gitu ya. Jadi pagi hari ada rutinitas yang kita bisa kerjakan dengan baik, dan itu menolong kita untuk memiliki sebuah rencana harian kerja yang kita udah siapin. Nah, jangan lupa waktu kita mau mulai hari besok, pikirkan dari malam hari, besok saya mau ngerjain apa. Buat sebuah checklist ataupun pakai notes begitu ya. Create to-do list supaya kita bisa mengecek progres harian kita di hari ini, siang hari ini saya sudah sampai bagaimana. Tapi tentunya jangan jadi sesuatu yang membebani kita, pokoknya harus produktif, padahal semuanya bisa dibawa dengan sederhana. Yang ketiga teman-teman, itu schedule your breaks. Nah, ternyata karena kita nggak bisa konsentrasi terus, tadi ada peak, ada true, ada rebound lagi. Jadi Daniel Pink ini bilang kita itu minimal kalau kerja ya, bekerja atau studi full itu butuh minimal 3 break satu hari gitu ya. Jadi nggak apa-apa break, katakan setelah 2 jam break sebentar, atau setelah 3 jam break sebentar begitu ya. Nah, yang menarik di sini katanya kalau kita bekerja full hour, boleh juga tuh katanya tidur siang loh. Ya, ternyata tidur siang juga membantu, dan apa ya? Tapi tidur siangnya nggak boleh lama-lama, mungkin sekitar 15-20 menit. Nah, ada sebuah tips yang Daniel Pink bilang namanya nap puccino. Jadi kalian kalau udah mulai ngantuk siang hari jam 2, jam 3 gitu ya, buatlah segelas cappuccino atau sebuah kopi. Dan katanya kan kalau kafein itu baru efektif 20-30 menit kemudian. Jadi namanya nap puccino. Jadi nap dulu, tidur siang sebentar, 15-20 menit, tutup mata, tenangkan begitu ya. Terus baru si kafein itu bekerja, dan disitulah kita bisa membuat sebuah rebound hari kita dengan baik. Nah, yang keempat itu get your balance. Nah, saya percaya teman-teman punya cara untuk exercise masing-masing, baik di ranjang, tentu enggak gitu ya, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang di treadmill, ada yang bisa jalan pagi, ada yang stretch di pagi hari dan lain sebagainya. Kita bisa exercise di situ, tapi to get your balance kita juga bisa coba chatting, bangun sebuah konektivitas sosial ya, engage dengan someone atau dengan sebuah grup, sehingga kalian bisa bisa secara emosional itu healthy, kurang lebih begitu ya. Jadi exercise dan socially connected. Nah, itu adalah beberapa prinsip yang Daniel Pink ajarkan dalam buku When ini, supaya baik yang kalian katanya tadi Arif, nggak cuma yang person tapi yang merit juga baik katanya di situ ya. Karena sekarang katanya karena di rumah terus banyak ketegangan baru di dalam relasi dalam rumah tangga begitu ya. Jadi cobain ya Nappuccino. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman cewek atau siapapun bikin dalgona dulu gitu ya. Wah, udah capek nih, terus tidur sebentar, masukin ke kulkas begitu ya, 15-20 menit, terus bangun, segarkan, minum, dan wah itu enak banget lah kayaknya begitu ya. Oke, teman-teman, itu beberapa tips saja. Nah, kita mau masuk beberapa bab doa sebelum kita akan engage dengan seseorang malam hari ini. Enggak seorang, ada 2 orang. Tapi kita mau berdoa beberapa hal terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama saya ingin ngajak kita berdoa
Karena yang namanya study from home itu bukan perkara yang normal atau yang biasa. Jadi ada banyak pihak, baik si siswanya maupun gurunya, bahkan mungkin keluarga di rumah atau orang tua di rumah. Jadi ketiga aspek ini perlu saling mendukung. Jangan sampai kita mau belajar, orang tuanya suruh bantuin, terus gurunya kasih tugas, si anaknya nggak ngerespon. Wah, capek banget saling tunggu-menunggu. Jadi kita perlu berdoa untuk ketiga peran ini, baik keluarga, orang tua, siswanya, kalian sendiri yang belajar atau mahasiswa, dan terakhir guru atau dosennya. Boleh kita berdoa dulu untuk ketiga peran ini supaya Tuhan tolong sehingga proses ini menjadi proses yang baik dan berharga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk proses pembelajaran secara online di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini, di mana seluruh siswa, seluruh mahasiswa juga harus belajar di rumah dengan menggunakan seluruh alat bantu teknologi yang tersedia. Tapi tentunya ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan kami berdoa supaya ada satu kerjasama, ada satu kerelaan, ada satu kesediaan sehingga teman-teman ini bisa belajar dengan baik, mengatur waktunya, mendiskusikannya dengan keluarga, dan tentunya pihak sekolah maupun guru dan dosen juga bisa membantu dengan cara-cara yang efektif. Kami berdoa supaya proses ini menjadi proses yang memajukan bukan hanya seluruh siswa, pelajar, mahasiswa, tapi juga sebuah proses memajukan bangsa, karena pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting juga. Karena itu kami berdoa untuk semuanya, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya mau lanjutkan, saya bacakan sebuah ayat kedua, yaitu tentang prinsip ketekunan tadi, gitu ya. Roma pasal 5 ayat 4 itu bilang gini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih begini, karena yang namanya endurance itu, gitu ya, endurance itu menimbulkan, memberikan sebuah karakter, produce karakter, ya, dan dikatakan karakter produce hope, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih komen di layar teman-teman, begitu ya. Mungkin selama hampir 1 bulan ini ya kita belajar, kita ya apalah, nggak apa harus juga bekerja misalnya. Adakah karakter-karakter baru yang kecil tapi positif dan muncul dalam hidup teman-teman? Mungkin karakter dari sebuah kebiasaan yang baik, begitu ya. Kenapa? Karena satu ketekunan yang dikerjakan terus-menerus setiap hari, kebiasaan itu, walaupun kita suka, nggak suka, kita lelah, kita capek, tapi kalau kita bisa menimbulkan sebuah karakter yang baik, coba teman-teman kasih komen supaya saya bisa mention teman-teman. Ada nggak beberapa karakter baru, kebiasaan baru juga mungkin yang muncul, yang positif, yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua server di IG ini, begitu ya. Ada nggak gitu ya? Ada nggak karakter-karakter? Kalau saya sih biasa pagi sekarang lebih sering suka yang pasti memikirkan kesehatan dulu, gitu kan. Baik itu mungkin sediain madu dengan air hangat dan lain sebagainya, terus saya keluar, hidup cari udara segar dan lain sebagainya. Nah, baru saya memikirkan rencana-rencana yang saya udah pikirkan dari tadi malam, gitu, apa yang saya harus lakukan, gitu ya. Mungkin karakter itu kesabaran, jadi jangan suka gigit-gigit orang, gitu ya. Nah, pasti yang lebih bisa ngatur waktu lebih baik, gitu ya. Wah, oke, baca buku. Wah, nah, kalau mau baca buku saya bisa kasih rekomen atau kasih pinjam buku, atau mungkin mau e-booknya saya bisa. Gitu ya. Oke, masih ada nggak teman-teman? Sebelum kita mau connect dengan seorang, nah malam ini saya ngundang seorang yang bergerak di bidang pendidikan. Dia adalah seorang yang jemaat kita, yuk, tetapi juga berprofesi sebagai seorang guru, gitu ya. Nah, kita mau coba tebak, teman-teman bisa tebak, coba teman-teman kita tunggu sambil dia
Kemana ya? Kita lagi nunggu, sorry, untuk dia request masuk. Mana nih Bapak Guru? Katanya Catur. Mari kita lihat, kita panggil apakah benar ini Bapak Guru Bapak Catur. Mana dia ya? Gitu ya. Kok nggak muncul-muncul ya? Kita berharap dia bisa berbagi sesuatu dengan kondisi sekolah hari ini ataupun juga keluhan-keluhan dari siswa. Nah, oke, sebentar. Kita akan jalan dulu. Sebentar ya. Sorry. Sepertinya screen-nya belum. Nah, oke. Sorry. Kita tunggu sebentar ya. Nah, teman kita ini sudah mencoba sebulan. Halo Pak, apa kabar? Baik, baik. Ini buka puasa Pak? Udah dong, kolak enak. Jangan lupa doa ya. Jadi sholat, doa itu adalah ibadah, begitu ya. Oke, Catur ini kan guru BK di SMAK 1 walaupun bukan langsung guru pelajaran, tapi boleh cerita nggak gimana kondisi sekarang? Mungkin karena minimal SMAK 1 banyak jemaat kita di SMAK 1, kurang lebih gambaran sekolah hari ini apa sih yang masih dilakukan guru-guru semuanya? Silakan. Kalau kita sih karena kondisi kayak gini, sekolah itu nerapin yang namanya PJJ kan, pembelajaran jarak jauh. Nah, PJJ ini sih kita setnya sampai 12 Mei, tapi melihat kondisi juga sih, kalau misalnya memang belum memungkinkan, mungkin juga bisa diperpanjang gitu. Terus ya selama ini paling kegiatan guru-guru, salah satunya juga guru BK juga ya pasti buat materi pembelajaran sih gitu. Biasa kita upload di salah satu web di sekolah gitu. Oke, gitu ya. Ternyata tapi katanya pembelajaran jarak jauh online masih lebih mending daripada LDR katanya gitu ya. Oke, kira-kira ada keluhan nggak yang dialami oleh para guru, staf guru misalnya ya? Kok muridnya nggak ngerespon, tugasnya nggak dikerjain, atau ada apa nggak keluhan-keluhan yang dialami di sekolah? Kalau guru-guru sih ngeluhnya biasanya kan kalau misalnya pembelajaran tatap muka gitu kan masih bisa ngejelasin banyak hal gitu, hal-hal yang mungkin harus dijelaskan secara detail. Kalau lewat PJJ biasanya nggak terlalu detail gitu, kita fokus sama materi yang ada di buku aja gitu. Padahal kan maksudnya sesi diskusinya juga jadinya lebih terbatas dibandingkan pembelajaran tatap muka gitu. Itu paling. Terus tujuannya nggak semuanya kecapai gitu ya. Terus ya pasti kan kalau guru-guru yang berumur gitu, maksudnya mereka juga harus adaptasi gitu tentang hal-hal yang sekarang baru buat mereka gitu kan, gitu. Ya. Tapi ada nggak kan kamu guru BK nih, biasa kan kalau BK antara manggil murid yang bergumul sesuatu atau mungkin ada problem pribadi, tapi sekarang dengan kondisi begini, apakah justru ada murid juga yang curhat sama kamu sebagai guru BK? Ya curhatnya biasa lah, paling anak-anak stres dengan tugas yang menumpuk banyak gitu ya. Ditambah mereka juga udah mulai bosen gitu karena pembelajaran jarak jauhnya kan udah cukup lumayan lama gitu. Dan mereka pasti bosen banget sih di rumah. Paling kalau misalnya kita guru BK konselingnya lewat chat, kalau enggak ya bisa nelpon juga. Atau misalnya kemarin saya ikutan Zoom meeting satu kelas gitu untuk temu-temu anak-anak siswa gitu. Iya, iya. Temu kangen ya, temu kangen ya. Temu kangen. Oke. Tapi boleh nggak sedikit ada tips apa nggak yang bisa dikasih buat teman-teman? Kebanyakan kan jemaat youth adalah pelajar atau mungkin sedikit mahasiswa, ada tips-tips yang kamu juga bisa bagi buat gimana PJJ ini bisa lebih efektif gitu ya. Ini mulai ada yang mulai ngeluh nih, ada seorang siswa kelas 1 gitu ya. Iya. Gimana nih, ada tips nggak sebelum kita mau doa? Sebenarnya kalau tips dari saya sih yang pasti harus tekun sih sama disiplin diri karena kan PJJ itu ada waktunya gitu, misalnya pengerjaan dari jam 8 sampai maksimal sampai jam 3. Nah kalau kita nggak disiplin diri, misalnya bangunnya datang terlambat gitu, udah pasti kan pengerjaan tugasnya juga nggak maksimal gitu.
Jadi dan juga biasanya pengaturan jam tidur sih, karena kalau sekarang kan biasanya anak-anak lebih banyak yang insomnia tuh tinggi banget gitu, terus nggak tidur bahkan. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya agak salah. Jadi yang pertama itu adalah disiplin diri sih, Oke. dengan jadwal yang ada. Itu sih. Jadi harus ngatur waktu ya tadi ya, mulai dari pagi hari gitu ya. Kira-kira ada doa khusus, Datur? Ada yang bisa kami doakan? Mungkin mewakili guru atau juga memikirkan akan siswanya, silakan. Kalau minta doa sih yang pertama mungkin untuk anak-anak kelas 12, mereka kan persiapan nih menuju perguruan tinggi, kesiapan mereka, Oh, adaptasi mereka. Ada juga yang masih mencari struggle untuk ikutan SBMPTN, UTBK gitu. Terus yang paling penting sih kesehatan ya, kesehatan dari para warga sekolah kita gitu. iya nih. Kayaknya Itu Pak doang. Catur mulai ditanya juga apakah bisa dikontak sisa person di luar maksudnya begitu ya. Oke, teman-teman, kita mau berdoa sebentar buat Catur dan teman-teman guru, mewakili semua para guru, para tenaga pendidik. Dan kita berdoa juga untuk siswa khususnya kalau kelas 10, 11 masih akan melanjutkan ya PJJ ini ya. Masih. Tapi kelas 12 atau kalau berarti kelas kalau SMP kan berarti kelas 9 dan 12 itu sudah dalam tahap penyelesaian akhir dan akan justru memikirkan merencanakan untuk persiapan masuk ke universitas dan lain sebagainya gitu ya. Mari kita mau berdoa buat apa yang disharingkan Catur malam hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur mendengar akan seorang rekan kami di dalam pengalaman sebagai seorang tenaga pendidik dan juga guru di sekolah. Tentu tidak mudah, tapi kami bersyukur untuk semua hal yang boleh dikerjakan dan dipersiapkan. Kami berharap para guru itu bukan hanya juga mengerjakan seluruh tugas, tetapi juga bagaimana bisa berinteraksi, menanyakan kabar, dan dalam hati mereka tentunya ada satu kerinduan untuk memperhatikan para siswanya juga lebih lagi daripada sekedar sebuah tampilan layar. Saya berdoa supaya Tuhan mereka berikan ketekunan, dan berikan juga sukacita di dalam mengerjakan semuanya. Dan saya berdoa untuk seluruh teman-teman siswa, mungkin kelas 7, 8, 10, 11 yang masih melanjutkan PJJ ini sampai akhir bulan Mei ini atau awal Juni. Tuhan sertai dalam persiapan membangun disiplin mereka sehingga mereka tetap bisa maksimal di dalam semua tugas-tugas yang diberikan. Kami berdoa untuk kelas 9, kelas 12 yang mempersiapkan untuk studi lanjut, apalagi kelas 12 yang harus merencanakan studi lanjutan ke universitas. Tuhan buka jalan buat mereka, harus banyak berlatih soal dan juga hal-hal yang lebih baik yang mendukung daripada minat studi mereka ke depan. Tuhan pimpin dan sertai. Bagaimana kami berdoa buat Catur malam hari ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Oke, thank you Catur. Teman-teman silakan nanti bisa follow IG-nya. Atau saya juga punya fake account-nya ternyata, begitu ya. Tapi nanti itu off the record. Oke, thank you Catur untuk bisa live dulu dan nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa pokok doa lain. Memang kita mau berdoa juga untuk situasi di rumah, begitu ya. Tadi teman-teman kan pasti belajar di rumah. Kita berdoa bagaimana ada yang dipikirkan kan gimana nih kalau sekolah lanjut pasti harus bayar, ada biaya. Orang tua mungkin harus memikirkan prioritas yang lain. Ada yang sangat mungkin sangat minim dan berkekurangan sehingga mereka perlu merencanakan pengeluaran dengan baik. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini membutuhkan juga biaya untuk tetap melanjutkan anak-anaknya dalam studi, bahkan ada yang harus siapin masuk ke jenjang yang berikutnya sampai ke kuliah. Ya. Nah, kita doain supaya relasi komunikasi orang tua dan anak di dalam masa PJJ ini berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk hubungan orang tua dan anak, keluarga-keluarga yang ada di rumah, seluruh jemaat kami yang khususnya pelajar, di dalam bagaimana masa-masa mereka masih melanjutkan PJJ ini tentu perlu sebuah support dari itu dana yang masih harus bisa diserahkan dan diberikan ke sekolah. Kami berdoa Tuhan tentu di dalam segala kekurangan, dalam segala hal, Engkau yang selalu cukupkan untuk orang tua, keluarga kami mengatur prioritas, dan bagaimana mereka juga tetap bisa mendukung kami. Secara khusus komunikasi-komunikasi yang ada di dalam keluarga boleh dibangun satu sama lain, saling mendukung, justru di dalam mungkin segala kelelahan dan kebosanan mereka bisa dengan lebih efektif, mereka dengan lebih punya hati dan juga kepekaan untuk bisa hadir satu sama lain, dan di dalam masa-masa ini PJJ ini juga menjadi satu hal yang mendewasakan mereka.
Saya berdoa untuk kondisi ekonomi setiap keluarga dalam mendukung setiap studi siswa-siswa yang ada. Amin. Oke. Nah, teman-teman, ada satu orang lagi yang kita akan join malam hari ini di segmen terakhir, yaitu seorang mahasiswa. Kalau tadi kan Pak Catur, guru mewakili guru atau juga siswa lah, karena situasi sekolah kan pasti lebih homogen. Tapi beda hidupnya dengan kalau mahasiswa. Ya, mahasiswa lebih bebas, tapi bisa jadi ternyata stres tugasnya lebih banyak. Nah, saya menunggu seorang teman ya yang mau join sama-sama malam hari ini. Saya sambil menunggu seorang mahasiswa yang mau join. Silahkan teman-teman boleh tebak gitu ya. Sambil saya menyapa teman-teman yang join malam hari ini, thank you udah bisa join sama-sama. Bahkan saya ngelihat ada Jesslyn ya. Jangan-jangan Jesslyn ini masih di Sydney kah? Begitu ya. Semoga baik-baik aja di sana. Saya dengar Australia sudah jauh lebih baik kondisinya dibanding Indonesia. Nah, teman-teman jangan lupa jangan sibuk ngemil ya setiap hari gitu ya. Itu melelahkan kita begitu ya. Nah, sebentar saya mau tunggu join seseorang yang akan gabung dengan kita malam hari ini. Bentar ya. Ini belakangan chatnya susah. Oke, kita tunggu sama-sama. Ya, Nisin, Tuhan berkati studi dan juga semua kegiatan di sana. Hey, kita join. Ini siapa nih? Gila, udah sebulan langsung jenggotnya. Wah, keren banget. Halo, maafin. Tapi ini bukan mahasiswa abadi. Tapi ini salah satu jemaat kita. Maafin itu di BINUS ya? Iya, BINUS. BINUS jurusan Bandung. apa, maafin? IT kok. IT, tampangnya katanya gamer itu jurusannya. Oke, gimana nih situasi perkuliahan atau online di masa-masa PJJ atau PSBB ini? Silakan boleh sharing dulu pengalaman. Sekarang kayaknya masalah kuliah sih sekarang semuanya udah online sih kok, semuanya udah pakai Zoom atau enggak pakai Microsoft Teams. Terus kebanyakan sekarang justru malah tugas, malah dikasihnya tugas aja, nggak ada ini sama sekali. Kebanyakan dosen ngasih ini bahannya, kamu buat rangkumannya terus kirim ke saya kayak gitu. Jadi kebanyakan lebih banyak tugas sih kok daripada kelas Tugas itu cukup apa ya, memberi beban lebih gitu buat kamu atau teman-teman yang lain di BINUS? Beban sih iya sih kok, soalnya kalau gue emang orangnya emang nggak suka tugas gitu. Kayak gue lebih prefer kerjain langsung gitu daripada jadiin PR gitu. Tapi ngebebanin lumayan sih kok, ngebebaninnya lumayan sih. Jadi kayak sekarang harus makin belajar ngatur waktu juga karena terlalu banyak waktu luang. Kayak kan dipakainya dengan foya-foya gitu waktu luangnya. Jadi sekarang waktu itu menjadi satu the main thing yang mesti dikelola dengan baik buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Betul. Gitu ya. Ada nggak keluhan lain yang kamu rasakan? Mungkin teman-teman angkatan kamu juga ngerasain gitu ya. Kesulitan terbesar dalam belajar online misalnya. Kesulitan terbesar secara gue pribadi sih kok ini sih paling jadi karena kita tuh udah kebiasaan diajar sama dosen. Kan kalau kita nggak ngerti tinggal ngomong langsung ke dosen dan dosen langsung jawab gitu. Cuman waktu lagi kayak gini tuh susah gitu. Jadi kayak kita ngerasanya nggak ada yang ngajarin, lebih kayak ke kita harus belajar sendiri gitu. Semua bahan kita cari sendiri. Mungkin emang bahan disediain dari BINUS, tapi itu bahan yang disediain dari BINUS tuh nggak lengkap gitu, nggak terperinci gitu dan nggak bikin ngerti gitu. Jadi kalau mau ngerti banget sama bahannya kita harus nyari sendiri, belajar mungkin dari YouTube, dari mana. Jadi keluhan paling gede sih itu sih kok buat gue pribadi. Nah, kalau buat teman-teman gue, kebanyakan dari mereka protes. Ada bahkan yang protes tugas lah. Katanya tugasnya banyak banget, kayak sampai nggak ngotak gitu kan. Kayak semua matkul ngasih tugas, semua tugas kumpulin minggu ini gitu. Kan teman-teman gue banyak yang protesnya kayak gitu, dan juga banyak yang protes tuh, uniknya banyak yang protes tuh ini masih harus bayar biaya pembangunan. Semua teman-teman gue tuh pada protes. Sampai gitu. Mahasiswa lah ya, kerasa gitu. Semuanya pada protes. Itu kalau buat belajar gitu kuotanya gimana? Banyak dong. Perlu kuota banyak.
Iya itu juga kok butuh kuota banget. Apalagi kalau internetnya nggak stabil gitu kan, kuota juga keluar lagi duit. Aduh, Tapi kamu belum pacaran ya, Nek? Udah pacaran belum sih? nggak belum, Apalagi kalau yang pacaran belum, dan tambah harus kayak belum LDR jodoh. tuh ya. Wah, itu pulsanya dua kali lebih lipat lebih banyak gitu ya. Tapi berarti buat mahasiswa sekarang yang harus PJJ ini apa ya, mengelola diri untuk self study lebih di luar tatap muka untuk mengerjakan tugas-tugas itu sangat penting berarti ya. Hmm, hmm. Tapi di luar itu ada nggak skill-skill baru yang kamu pelajari dan dapetin? Skill baru kayak mungkin apa ya, di luar perkuliahan. Paling kita kan kuliah IT itu kan ngajarin cara bikin website, cara bikin aplikasi. Nah, cuman sekarang tuh paling skill yang berkembang itu kalau buat gue pribadi nih, skill pembuatan website gue jadi berkembang gitu. Jadi desain website gue berkembang walaupun itu tuh nggak diagnose gitu. Cuman karena ini waktu luang dan gue juga tertarik gitu sama itu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak pengen belajar lebih gitu. Jadi gue belajar banyak banget sendiri gitu. Terutama soal web design gitu. Mantap, mantap, mantap banget. Oke, sekarang banyak situs-situs kayak aku lihat ada satu, ayo mau belajar apapun di situ kategorinya ada. Memang ada yang free, ada yang berbayar begitu ya. Jadi sebenarnya kesempatan buat teman-teman mahasiswa bisa explore dalam-dalamnya, tentu ya harus punya waktu yang baik yang ngelolanya begitu ya. Mau doa terakhir, Pen bisa berbagi tips nggak buat teman-teman sesama mahasiswa yang masih galau-galau sekarang ini gitu? Bagi tips, paling ini aja sih kok, cuman biasain ngatur waktu dan tahu skill diri lu sendiri gitu. Seberapa cepat lu bisa ngerjain suatu tugas kayak gitu, biar nggak terlalu kececer gitu. Jadi lu ngerjain tugas iya dan nggak ngerasa terbeban atau nggak ngerasa terburu-buru gitu. Kalau misalnya gue dikasih tugas, suruh bikin rangkuman, oke, gue lihat dulu bahannya, oke, paling bisa kerjain 2 jam mungkin. Oke, berarti gue udah tahu skill gue pribadi, gue bisa ngerjain selama 2 jam. Nah, jadi kalau kita udah tahu kayak gitu kan, jadinya ngerasa lebih aman gitu. Kita udah tahu ngerasain 2 jam, kita tahu ada berapa banyak waktu yang kita punya. Nah, nanti kalau kita punya waktu, kita sediain lah waktu gitu buat ngerjain itu. Kan kita udah tahu 2 jam, jadi kayak yang Koko tadi bilang lah, yang awal-awal yang kita ngebuat schedule, nah kayak gitu kurang lebih. Baik. Tentu di dalam masa-masa jedanya bisa main game gitu ya, tetap jalan ya kayak gitu ya. Selalu jalan ke tiap hari. Asal jangan mendominasi hidup kamu aja. Iya. Kita, gue sama teman-teman. Kenapa? Enggak, gue sama teman-teman gue kayak udah sepakat, jadi kita semua ngerjain bareng, udah beres ngerjain tugas baru main game. Oke, nah berarti itu banget, tips banget benar. Harus sepakat itu teman-teman kapan main game, kapan ngerjainnya gitu ya. Iya, jadi kita semua bareng. Sip. Oke, sebenarnya ada juga sekarang beberapa tips kalau teman tahu, misalnya di IG itu ada namanya Blinkist, itu sebenarnya resume dari buku-buku yang pernah diproduksi, dan itu juga membantu banyak tips-tips yang kita bisa cari. Satu hal terakhir, mungkin ada yang pengen didoakan buat Malvin yang mewakili teman-teman mahasiswa yang masih harus tadi mengelola diri di dalam PJJ atau online learning ini. Silakan kalau ada doa. Ini aja sih kok, tolong doain soal kesehatan pertama, pasti kesehatan. Kedua, supaya kita juga bisa ngatur waktu, kita bisa siap. Jadi waktu kita bisa masuk ke kuliah lagi, kita tuh nggak kececer gitu. Sama paling tenaga tenaga, kesehatan, itu sih kok, buat ngerjain tugas. Oke, kita mau doain Malvin dan teman-teman yang lain, khususnya juga yang masih harus berkutat di dalam pendidikan di universitas, itu kesehatan, konsentrasi, hikmat, dan juga untuk disiplin diri mengerjakan semuanya itu ya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saya berdoa buat teman-teman seluruh para mahasiswa yang harus menyelesaikan semester ini dengan baik. Tentu di dalam tugas-tugas yang banyak, mereka juga kadang-kadang bingung dan lelah. Tuhan berikan hikmat, menemukan teman, atau juga cara-cara yang lebih membantu mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Secara khusus saya berdoa untuk Malvin dalam kondisi
ini Tuhan berikan kesehatan yang cukup, sehingga dengan kesehatan yang baik, yang prima, itu yang menunjang dia bisa mengerjakan seluruh tugasnya, dan juga mengembangkan dirinya jauh lebih lagi daripada sekedar sebuah tugas yang harus dikumpulkan atau diselesaikan. Saya berdoa untuk seluruh teman-teman mahasiswa di youth yang lainnya, di dalam seluruh program studi lain, Tuhan juga berkati, berikan mereka ketekunan, sehingga pada akhirnya mereka memperoleh sebuah progres yang baik di dalam semester ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Thank you Malvin untuk malam hari ini, gitu ya. Thank you juga buat teman-teman yang sudah join. Teman-teman Malvin boleh leave, gitu ya. Dan kita selalu akan ada doa malam setiap hari Rabu ini jam 8. Selamat ulang tahun yang belated buat Alvan dan teman-teman yang lain, gitu ya. Mungkin minggu depan kalau tadi kita cari yang bergumul dengan studi, mungkin tadi Malvin berewok banget ya. Saya akan cari yang berotot mungkin minggu depan, yang mengerjakan workout begitu ya. Mungkin semacam Cynthia, CJB dan lain sebagainya bisa join lagi besok minggu depan begitu ya. Terakhir kita mau berdoa saja tentu untuk kondisi Kota Bandung hari ini di dalam masa memasuki bulan puasa dan juga penerapan PSBB yang lebih ketat supaya benar-benar masyarakat bisa dukung program pemerintah ini benar-benar, sehingga ada satu progres penurunan yang nyata di dalam 2 minggu ke depan, gitu ya, sehingga tidak terlalu lama kita harus melalui masa-masa yang sulit ini ya. Mari kita mau berdoa untuk di dalam masa keamanan dan juga saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, dan yang kedua untuk penerapan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga PSBB ini dengan baik sesuai tujuannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan untuk di dalam masa menjelang dan masuki bulan puasa, kita bersyukur saudara kami yang beragama Muslim juga sedang mengerjakan ibadah mereka. Tuhan kiranya kasih memberikan mereka berkat dan rahmat, menemukan akan Engkau dan mengenal Engkau yang sesungguhnya di dalam setiap doa, di dalam setiap perenungan, dalam setiap pembelajaran, perenungan rohani mereka. Saya berdoa di dalam kondisi ini supaya Tuhan beri keamanan bagi semua orang dan Kota Bandung ini. Secara khusus kami berdoa untuk penerapan PSBB yang masuki minggu yang kedua supaya semuanya boleh dilakukan, saling menunjang, saling mendukung satu sama lain, mengerti perannya masing-masing. Sehingga itu memberikan sebuah progres yang nyata dan menahan penularan penyebaran yang lebih lanjut. Saya berdoa juga terus untuk seluruh para tenaga medis, rumah sakit yang terus sampai hari ini di depan, berkati mereka. Saya berdoa untuk seluruh juga masyarakat yang mungkin dalam kondisi yang sangat terpuruk, terhimpit dan kekurangan. Tuhan juga lindungi dan Tuhan pelihara mereka, dan pakai gereja kami juga menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Yesus saya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk doa malam hari ini yang kami boleh lalui. Sebagaimana kami mengimani firman-Mu, pada waktu kami berdoa, Engkau mengerjakan lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman untuk malam hari ini, untuk teman-teman yang sudah boleh join sama-sama. Ingat ya, tetap sehat, workout, tapi jangan workout mulut, cemil begitu ya. Setiap 3 jam buka-buka, kulkas, dan lain sebagainya. Tapi feel free teman-teman bisa berbagi pokok doa dari DM ataupun lewat nomor yang sudah diberikan. Dan teman-teman yang lain sudah boleh join dan meramaikan acara doa malam hari ini. Tuhan berkati dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di jam doa minggu depan.